Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, orang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini juga kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu Paskah kedua atau Minggu Kerahiman Tuhan menyadarkan kita semua akan arti bahagia yang sesungguhnya. Kerahiman ilahi dibuka dengan tombak yang menusuk lambung Tuhan Yesus. Kerahiman ilahi itu memancar dalam darah dan air melalui lambungnya. Darah dan air dari hati Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa itu telah dikuduskannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, rahmat belas kasih Allah itu berlimpah dan disediakan bagi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa dipanggil untuk terus-menerus menimbanya dari belas kasih Allah sendiri. Inilah rahmat kebahagiaan sebagai orang Kristiani.
Penebusan Kristus menghantar kita mendapat belas kasih Tuhan melalui kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kehadiran Tuhan di tengah-tengah para murid memberi kebahagiaan dalam hidup mereka. Bahagia itu tidak harus dengan yang terlihat oleh mata, tetapi juga percaya meskipun tidak melihat. Yesus sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul pada saat itu. Tuhan Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, perjumpaan Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Sungguh, pengakuan iman Thomas akan Yesus yang bangkit mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Ketidakpercayaan Thomas telah mendatangkan berkat bagi kita yang percaya pada Yesus yang bangkit. Thomas telah gagal untuk percaya tanpa melihat, tapi justru ketidakpercayaannya mendatangkan kebahagiaan penuh bagi kita untuk percaya sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hidup bahagia telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membaca dari apa yang tertulis di dalam Injil. Karya Roh Kudus menjadikan kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dunia ini memberikan segala sesuatu yang kelihatan, namun kerap kali membutakan mata kita untuk bahagia dalam hidup kita masing-masing. Orang dengan mudah menguasai, memeras sesamanya, dan berlaku jahat demi kebahagiaan yang semu. Maka raihlah hidup bahagia dengan berpusat dan percaya akan sabdanya yang memberikan jaminan keselamatan dengan kerahimannya yang tidak ada batas. Kehadiran Yesus memampukan kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, serta tetap dapat berdiri dengan teguh dalam bahtera kehidupan ini. Maka mari kita andalkan Yesus. Yesus, Engkaulah andalanku. Dalam situasi apapun hidupku, Engkau tetap andalanku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan dan permenungan pada hari kerahiman ilahi. Semoga kerahiman Tuhan memampukan kita untuk semakin dekat dan setia kepadanya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat serta mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Pada hari ini Tuhan, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami, dari sakit penyakit kami, dari setiap kelemahan-kelemahan manusiawi kami. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Yesus, Engkaulah andalan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.